Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bila sehat. Hari ini pembelajaran mata pelajaran IPS bersama Ibu. Sebelumnya Ibu mau tahu kehadirannya dulu. Siapa kira-kira yang hari ini tidak hadir? Jiji, Kepala Ji. Kenapa sakit atau Ji? Sakit. Semoga yang sakit kita doakan segera sehat, lekas sembuh supaya bisa bareng lagi belajar bersama. Amin. Untuk sementara Ibu minta dipimpin doa terlebih dahulu. Fadil bisa dipimpin doa teman-temannya. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil sudah memimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum memulai, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar materi keberagaman geografis ya. Untuk sekarang materinya yaitu faktor-faktor produksi ya. Sebelumnya Ibu akan membaca apa sih faktor produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah guna dan jasa. Pernahkah kalian, siapa yang kan tiap hari kalian pakai yang namanya buku? Buku itu bahannya dari mana? Dari kayu. Gitu. Berarti kayu akan menjadi sebuah buku atau menjadi bahan untuk belajar itu melalui apa? Melalui proses diolah jadi buku. Berarti itu yang dinamakan proses produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna dan jasa. Ibu akan meminta kalian kalau Ibu sebut buku, kalian duduk ya. Kalau Ibu sebut pohon atau kayu, Ibu sebut kayu aja ya. Ibu sebut kayu, kalian berdiri. Paham ya? Kalau Ibu sebut buku, duduk. Kalau sebut yuk, berdiri. Buku, kayu, buku, kayu,
Pupuk, kayu, pupuk, ya. Oke, makasih banyak. Di sini tujuannya dalam mempelajari faktor-faktor produksi hari ini, tujuan pembelajaran hari ini kita ya mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu ada faktor alam, faktor tenaga kerja, ada faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Apa sih faktor-faktor produksi yang dimaksud faktor produksi? Faktor-faktor produksi segala sesuatu atau barang atau jasa dapat digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa ya. Yang tadinya kayu menjadi buku akhirnya bisa dipakai untuk belajar menulis ya. Faktor produksi modal. Segala sesuatu yang digunakan memperlancar proses produksi dan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Ketika ada proses pembuatan produk ya, mau buku, mau pensil, mau pulpen, mau baju yang kalian pakai gitu ya, mau sepatu, tas, itu ada yang namanya faktor produksi modal. Apa sih? Di sini ada pasti kalau produksi ada namanya tempat, ada namanya pabrik. Terus di sana sudah terlihat gambarnya apa lagi selain pabrik? Oh, uang, pasti uang ya. Terus apa lagi yang di bawah? Nah, gambarnya itu seperti mobil kan, seperti troli. Tetapi itu maksudnya adalah mesin. Ada mesin yang dijalankan untuk alat produksi. Faktor tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja. Di sini faktor produksi tenaga kerja yaitu tenaga kerja manusia. Ya, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berperan dalam mengelola sumber daya lainnya. Tenaga kerja juga dibagi beberapa golongan, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Jadi faktor produksi ketika memproduksi itu ada yang namanya menjalankan yang namanya manusia ya. Ada yang ahlinya memotong, ada yang ahlinya menjalankan mesin gitu ya. Jadi faktor tenaga kerja yang punya keahlian masing-masing ya. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan ya. Kewirausahaan adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengkoordinasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi ketika kita membuat produk, ketika pabrik tersebut memproses sebuah produk, itu pasti yang adanya yang dipasarkan, ada yang namanya dijual belikan ya. Nah, proses seperti itu yang dinamakan kewirausahaan ya. Di sini Ibu ada sebuah video, mau nonton? Mari kita tonton.
Oke, kita Nah, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer. Oke, itu LKPD-nya Ibu bagikan dulu. Kita tonton dulu ya. Berikan dalam JP proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemadanan pohon. Iya, kan tahu kertas berasal dari pengolahan di mana produksi kertas menggunakan ataupun pohon cemara. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus globulus atau Eucalyptus grandis. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri seperti Indonesia, kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau Acacia magio. Lalu, alternatif lain ada juga di produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Padahal, bambu merupakan komoditi tanaman mahal loh, karena terkenal bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, dari semua pohon yang disebut tadi, selain memiliki populasi, syarat lain dari pohon penghasil kertas adalah siklus panen yang cepat. Sebut saja bambu. Umur pohon yang satu ini memiliki produktivitas yang tinggi, mulai dari umur 5 tahun dan juga pemeliharaan yang murah. Hal ini berbeda dengan kayu seperti jati yang hanya bisa dipanen minimal saat berumur 10 tahun, bahkan 40 tahun. Setelah memasuki gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan kemudian mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan pada sebuah mesin menggunakan alat berat yang nantinya melakukan pembersihan pada kayu, seperti mencabut kulit kayu hingga memotong bahan baku kertas ini menjadi ukuran yang kecil. Ya, untuk aja di industri modern udah ada alat potong raksasa kayak tadi. Kalau mau dipotong pakai kampak, kayaknya bukan cuma kayunya yang kepotong, tapi juga tangan abangnya. Nah, dalam tahap persiapan kayu ini, kulit kayu dihilangkan karena karakter yang keras dan dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ya, setidaknya itu anggapan dari pabrik dunia modern tentang kulit kayu. Padahal ya, secara penggunaan, kulit kayu sebenarnya bisa dijadikan kertas antik seperti kertas asli Indonesia yang bernama daluang yang dianggap sebagai cikal bakal kertas di Indonesia. Metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah lingkungan seperti bebas dari klorin, lalu hanya menggunakan oksigen dan juga peroksida. Jadi tentu aja proses ini udah aman banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatlah bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan. Ya, meskipun warna dan teksturnya sama, bubur kertas ini gak boleh kamu maaf ya, karena jangan sampai kertas yang bakal jadi bahan skripsi kamu yang mengakhiri hidup kamu. Saya tahu ACC skripsi itu berat. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air
lain sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Ya, karena seperti yang kita tahu, ada banyak jenis dan macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkir, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air, karena penggunaannya yang sangat banyak. Setidaknya ya Popkids, dalam 1 kilogram kertas yang dibutuhkan ya 100 liter air dalam pengolahannya. Makanya tuh pabrik-pabrik kertas gak pernah didirikan jauh dari sumber air. Nah, karena kebutuhan fantastis ini, makanya pabrik kertas modern membuat sistem penampungan sirkulasi air agar air yang sudah digunakan bisa terpakai kembali dan tentunya bisa menjaga lingkungan sekitar. Setelah pencampuran tadi dilakukan, wool kemudian masuk ke mesin pembentuk kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat. Gak main-main, putaran roda-roda ini mencapai 90 km per jam. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapatkan tekanan tinggi. Jadi, bagi yang pusing karena punya utang, kamu harus tahu kalau rasanya ngutangin kamu kayak ngasih bubur kertas ini. Udah pusing sekaligus tertekan nungguin kamu bayar utang. Setelah berpusing-pusing ria dan mendapatkan tekanan, bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini terdapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya itu mencapai 120 ton. Buset, panjang banget ya. Bayangin aja berapa banyak buku dan juga skripsi yang gak di-ACC dengan satu gulungan raksasa ini. 1, 10, 100, atau 1 juta skripsi. Entahlah guys. Nah, untuk proses produksi kertas dengan bahan baku lain, semua tahapan tadi dilakukan sama persis. Hanya aja untuk kertas dari bambu menghasilkan warna kuning dan bukan putih, karena penggunaan kertas dari bambu juga beda dari kertas pada umumnya. Makanya, kertas bambu ini selalu tampil beda. Nah, selanjutnya kita tiba nih pada proses terakhir, yaitu pengemasan. Pada tahapan ini, gulungan kertas raksasa tadi kemudian dimasukkan pada mesin pemotong untuk dibuat menjadi sesuai ukuran. Mulai dari ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, dan lain. Terima kasih. Sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Jadi tadi prosesnya dari kayu ya, dari pohon yang ditebang, kayunya dikulitin, kulitnya dipisahin, dalamnya terus dipotong-potong, dicacah gitu ya, digiling sampai halus kayak bubur ya. Halus kayak bubur, terus kasih air, digiling, terus disaring, akhirnya menjadilah dicetak jadi buku ya. Nah, biar nggak ngantuk nih, coba ibu mau kasih tepuk-tepuk nih. Ikutin ibu dulu, liatin ibu dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool gitu ya. Cool. Terus sama teman, tepuk 1, 2, 3 bareng teman ya. Who? Yes. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, yes. Oke, terima kasih. Sekarang silahkan diisi. Tadi sudah diisi belum? Silahkan diisi dulu LKPD-nya. Ini tadi ibu udah kasih nih LKPD-nya. Silahkan isi yang di titik-titik ini, kan ada kosong tuh. Ya, isinya di sini.
Dikasih nama kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok namanya Aira, Akila, Ariska, Cynthia, Adi. Kami akan membacakan presentasi hasil kerja kami. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
2. Berikan masing-masing satu contoh faktor produksi yang mungkin kamu lihat dalam video pembuatan buku dari kayu. Faktor alam, kayu dari pohon. Faktor tenaga kerja, pekerja yang memotong kayu atau mencetak kertas. Faktor modal, mesin cetak atau alat pemotong kayu. Faktor kewirausahaan, pengelola pabrik yang merencanakan produksi buku. Yang ketiga, tuliskan cara pembuatan buku dari kayu mulai dari proses awal sampai akhir dan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. 1. Penebangan pohon. 2. Pemisahan antara kulit pohon dan batang pohon. 3. Pemotongan pohon. 4. Pohon dihaluskan lalu dicampurkan dengan air sampai menjadi bubur kertas. Penyetakan kertas. Pemotongan kertas menjadi ukuran A0, A1, A2 dan lain-lain. Dan kertas pun siap untuk dipakai menulis. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Kelompok 2 sudah bagus mempresentasikannya ya. Tasnya kakak aja di bawah sayangku, nggak usah orang ya. Kelompok ya, habis ini baru kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama Palina, Bella, Nabila, Almina. 1. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. 2. Berikan masing-masing satu contoh faktor produksi yang mungkin kamu lihat dalam video pembuatan buku dari kayu. Faktor alam, sumber daya dari alam seperti kayu, atau bahan bakar. Faktor tenaga kerja, pekerja yang memotong kayu, mencetak kertas. Faktor modal, mesin atau alat pemotong kayu. Kewirausahaan, mengelola pabrik yang merencanakan produksi buku. 3. Faktor produksi ada yang pertama faktor alam, kedua faktor kerja, terus ya pertama faktor alam, kedua faktor modal, ketiga faktor tenaga kerja, 4 faktor kewirausahaan. Terus kalian bisa menyebutkan cara pembuatan buku tadi ya, dari awal sampai akhir, dari pohon ditebang, dipilah, dipotong gitu ya, digiling sampai menjadi bubur, akhirnya dicetak menjadi buku yang kalian bisa pakai. Oke, sebelum selesai ibu mau nanya, ada kendala nggak belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Oke, terima kasih. Sebelum berakhir kita tepuk dulu. Tepuk 1. Lagi ada yang belum konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes.
Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajaran materi IPS sudah selesai. Bisa ketemu lagi kita di minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam pelajaran Ibu. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya dan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu ya, jangan istirahat. Tapi kalian